Nah kesini kayak itu tuh emang gak ada yang lalu lalang kan di situ tuh. Emang jadi si rumahan itu ada gang sedikit buat ada yang nembus orang jalan. Nah waktu aku lagi bantu-bantu terus tiba-tiba ada yang lewat. Kalau nggak salah tuh kayak pakai baju kemeja gitu, terus pakai celana pangsi gitu. Kayak dia tuh pakai santet sama peletnya tuh terus tiba-tiba emang ada ular yang emang kayak itu gede ular. Lumayan adalah segede lihat yang ngalamin hal-hal itu. Lihat ular tuh kamu pasti ya? Iya, cuman aku. Jadi kayak gitu. Di Nightmare Testi Misteri malam hari ini narasumber kita itu ingin identitasnya dirahasiakan. Jadi namanya juga bakal kita samarkan dan wajahnya juga katanya kalau bisa jangan ditampilkan. Jadi agak di blur gitu. Tapi nggak apa-apa karena permintaan beliau kan untuk menjaga privasi atau apa yang berkaitan dengan apa yang mau dia ceritakan soalnya malam hari ini. Berarti saya panggil aja dia siapa ya? Mawar aja gitu. Sebut saja dia Mawar klasik gitu ya. Ya udah. Apa kabar Mawar? Baik, oke. Mawar. Ini sampai harus dirahasiain identitasnya. Ini gara-gara apa yang mau kamu ceritain malam ini. Karena katanya yang mau kamu ceritain malam ini itu tentang santet. Iya, betul. Keluarga kamu dikirimin santet. Ya. Dan itu juga berimbas ke kamu. Ya, soalnya yang disantet kan ayah aku sendiri. Ayah kamu yang disantet. Oke, itu gimana tuh kejadian awalnya sampai akhirnya tahu bahwa itu santet atau bukan penyakit lainnya gitu? Sebenarnya awalnya tuh kan emang ayah tuh udah nikah lagi kan kebetulan sama cewek yang emang asalnya tuh dari apa sih kalau disebutnya tuh dari kidul gitu kan, kalau biasa disebutnya kan dari sana, dari daerah sana. Nah emang awalnya tuh emang biasa aja, cuman memang dari ketahuan ngeh-ngehnya tuh karena saudara-saudara aku ngeh karena emang banyak perbedaan dari ayah aku kan, kayak jadi nggak pernah deket sama anak-anaknya, nggak pernah deket sama keluarga yang lain-lainnya. Itu kayak setelah gitu. menikah dengan istri barunya ini. Iya, betul. Oke, itu ada perubahan lah ya. Signifikan berarti. Iya signifikan. Kerasa banget gitu ya. Kerasa banget. Soalnya emang jadi nggak jadi cuman dunianya tuh cuman buat dia sama ceweknya itu doang. Oke. Tapi tinggal kalian satu rumah? Belum satu rumah sih waktu itu. Belum satu rumah, masih di saudara kebetulan. Terus. Cuman kan semenjak udah nikah tuh kan emang masih biasa aja. Kebetulan kan juga nikahnya tuh kan di Tasik ya waktu itu. Nah pindahlah ke Bandung buat tinggal bareng kan. Kita tinggal bareng serumah. Nah waktu itu emang aku itu kalau nggak salah umurnya sekitaran SMP tuh, pokoknya belasan lah pokoknya. Waktu masih SMP awalnya kan aku nggak ngira apa-apa gitu. Pernah sempat waktu dulu aku ke kamar ayah sama ibu tiri aku ini, emang di sana tuh ada kayak sesajen gitulah pokoknya di atas lemarinya. Ada sesajen di atas lemari baju? Iya. Wow. Terus kayak aku pernah nemu juga kayak serbuk apa gitulah pokoknya, aku nggak ngerti itu kan karena aku mikirnya kayak ini cuman apa gitu atau gimana, karena masih kecil kali ya, jadi mikirnya kayak nggak apa-apa aja lah gitu kan. Nah kesini kayak meskipun itu satu rumah, posisinya aku serumah sama kakak aku, adik aku yang ketiga itu emang serumah kan sama ayah sama ibu tiri aku. Cuman dari situ tuh emang kayak jarang diurus gitu loh anak-anak dari ayah aku tuh sama si ibu tiri ini tuh. Jadi emang benar-benar kayak ayah aku tuh sibuk sama hidupnya dia dan si ibu tiri ini. Terus juga sampai sampai hampir sebagian hartanya ayah aku tuh emang hampir mau diambil sama si cewek ini gitu. Habis gitu ya. Iya, kayak ibu tiri kamu ini punya anak juga? Belum punya anak. Oke. Belum punya anak. Tapi dia nggak ada perhatian sama kamu dan kakak-kakak ya? Nggak ada. Awalnya tuh pas sebelum nikah ada kayak caper-caper lah mungkin biasa kayak gitu. Ngambil hati lah ya, ngambil hati. Kayak gitu. Terus? Nah semenjak ngeh gitu kan,
sempet semua saudara dari ayah aku tuh kan sempet bilang, kamu kerasa nggak katanya kayak akhir-akhir ini ayah kamu jadi kurang deket katanya sama kamu, sama kakak dan lain sebagainya gitu kan. Iya kerasa, tapi aku nggak apa-apa sih, biasa aja gitu kan, mikirnya karena ya udahlah biasa aja gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir karena emang dijelasin lah segala macam sama saudara-saudara aku, terus kayak oh iya emang iya ya gitu kan, masih kayak oh emang bener ada apa enggak gitu kan, aku percaya nggak percaya juga kan waktu itu tuh. Oke lah. Nah, maksudnya yang dijelasin sama saudara-saudara kamu tuh diguna-guna maksudnya? Iya, kalau ayah aku tuh diguna-guna katanya gitu. Karena emang banyak perubahannya kan, nggak pernah ya tuh maksudnya kayak sama anak sendiri pun jadi lupa gitu, sama anak sendiri, sama mamahnya ayah aku juga, sama nenek aku gitu kan jadi lupa. Biasanya kan nggak kayak gitu. Ayah aku tuh dikenal paling deket lah sama saudara-saudara dari ayahku tuh, kayak sama kakaknya, adenya, bahkan anak-anak dari kakak sama adenya juga deket gitu kan. Ayahku cuman karena semenjak sama si cewek ini tuh emang jarang sekarang, waktu itu tuh gitu kan. Nah waktu itu setelah dijelasin kayak gitu, aku pikir ya udah biasa aja kan, belum terjadi apa-apa gitu kan. Karena aku nggak tahu gitu kan, kalau nggak salah tuh dipanggil orang pinter lah kalau nggak salah. Waktu itu sempat dipanggil orang pinter, tapi aku nggak tahu kayak gimana ceritanya karena aku nggak nyimak juga waktu itu. Nah berjalan dengan lancar pada saat itu kan setelah dipanggil orang pinter, tapi tiba-tiba aku tuh waktu masih kalau nggak salah pulang sekolah, nggak tahu kapan gitu, pokoknya aku lagi di dapur rumah. Memang dulu tuh kan aku tinggal sama saudara kan di Tasik tuh. Nah di dapur rumahnya uak aku, posisinya tuh kan dapur rumah tuh di paling belakang kan, di paling belakang rumah kan. Jadi deket sama ke belakang rumahnya kan ada emang agak-agak hutan sedikit lah gitu kan. Karena memang waktu dulu tuh di daerahan kampung lah gitu. Nah waktu aku lagi di dapur itu tuh aku posisinya nggak sendiri, sama uak aku juga ada dan sama anaknya dari uak aku kan. Biasalah aku bantu-bantuin uak aku, tapi tiba-tiba kayak itu tuh emang gak ada yang lalu lalang kan di situ tuh. Emang jadi si rumahan itu ada gang sedikit buat ada yang nembus orang jalan. Emang biasa orang-orang yang bukan orang rumah tuh biasa jalan ke situ kan. Nah, tiba-tiba ada yang lewat, itu kakek-kakek. Kakek-kakek bener-bener jadi si kakek-kakeknya tuh kan, aku kan pintu dapur tuh dibuka kan. Nah, aku posisi lagi di deket pintu lagi, emang jadi ngelihat ke jalan tuh kelihatan gitu kan. Nah waktu aku lagi bantu-bantu terus tiba-tiba ada yang lewat, jadi si kakek-kakeknya tuh tingkahnya tuh aneh gitu kan, nggak kayak orang pada umumnya gitu kan. Kalau orang pada umumnya kayak nyapa gitu kan, terus juga emang kenal juga harusnya kan gitu. Ini sama sekali aku nggak tahu, terus juga emang tingkahnya aneh, terus dia ngeliatin sampai dia hilang gitu loh. Sampai dia hilang, aku sampai kan hilang dari pandangan gitu. Hilang dari pandangan. Bajunya si kakek-kakek itu pakai apa, kamu ingat gak? Kaos atau? Kalau nggak salah tuh kayak pakai baju kemeja gitu, terus pakai celana pangsi gitu. Kayak pada umumnya kakek-kakek di pake sana kopiah gitu. Enggak deh kalau nggak salah. Pokoknya masih kayak orang biasa, pakaiannya tuh masih kayak biasa, kakek-kakek biasa gitu ya. Biasa aja gitu kan, cuman tingkahnya emang aneh banget kan. Terus juga ngeliatinnya tuh ngeliatin yang bukan kayak orang ngeliatin orang gitu. Emang ngeliatinnya biasa, nggak biasa maksudnya gitu kan. Kayak ya udah aku liatin juga, aku kira mau senyum atau kayak gimana gitu, atau mau nyapa atau mau nanya gitu kan. Ternyata enggak, sampai dia pergi tuh enggak. Nah aku kan pas si kakek-kakek ini tuh hilang kan, aku sempat nanya ke aku kan, kata aku wah itu siapa ya kakek-kakek yang lewat. Nah kebetulan juga di depan rumah tuh emang ada yang diam kan, di depan rumah tuh bukan di dapur. Pas aku tanya yang lagi di depan rumah tuh emang nggak ada yang lewat sama sekali. Terus juga yang di belakang juga nggak ada yang ngelihat kalau ada orang lewat di situ. Nggak ada, si kakek-kakek itu gaib berarti iya, ya. Nggak tahu munculnya dari mana, terus tiba-tiba ya gitu aja gitu, hilang aja. Karena aku pastiin lagi kan, karena takutnya gitu kan, emang ini tuh siapa, atau takutnya maling gitulah ya dipikirnya kan. Kayak pas aku tanya emang nggak ada siapa-siapa yang lewat. Kayak oke lah, di situ kayak aku deg-degan setengah mati, padahal itu aku nggak sendiri gitu, cuman kayak takut gimana lah pokoknya, kayak udah aneh gitu kan, udah ngerasa aneh-aneh. Nah setelah dari kejadian hal itu aku udah ceritain juga kan ke saudara-saudara, kayak oh mungkin emang si ini tuh yang dikirim sama si ibu tiri kamu katanya gitu kan. Soalnya emang jadi ibu tiri aku ini tuh dia tuh make santet sama peletnya tuh dari
neneknya kalau nggak salah, kalau nggak tahu dari buyutnya gitu. Pokoknya masih turun temurun gitulah. Si keluarganya si ibu tiri kamu ini berarti ya? Iya, masih turun temurun gitu. Makanya jadi kayak aku juga bingung kan ya. Terus aku ceritain, terus kata saudara-saudara aku ya mungkin emang ini dikirim. Nah terus dipanggil lagi lah orang pintar sama saudara-saudara aku ini. Katanya emang bener, dibuktiin katanya memang benar kalau si kakek-kakek ini emang dikirimin sama ibu tiri aku. Gitu. Buat ngelihat situasi mungkin ya. Kayak gitu. Nah itu kalau nggak salah posisinya ayah aku lagi nggak bareng sama ayah sama ibu tiri deh kalau nggak salah. Waktu itu emang lagi pisah juga sih kalau nggak salah. Nah udah gitu ada juga kejadian aneh setelah itu. Emang ini gimana ya? Aku lagi itu siang-siang kan kejadiannya, sama yang kakek-kakek tadi juga siang-siang gitu kan. Nah ini juga sama siang-siang di rumah aku juga. Pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama sepupu-sepupu aku gitu kan di ruang tamu rumah, ngobrol-ngobrol lah tuh kan. Kebetulan emang di ruang tamu rumah tuh di pinggirnya ada kamar, 2 kamar kan. Ini kamar aku, ini kamar yang emang gak biasa dipakai buat tidur. Jadi buat disimpan kasur-kasur ya, barang-barang sama lemari. Gudang gitu lah ya, semi gudang. Nah waktu itu aku kalau nggak salah lagi mau ambil barang, ambil apa gitu, pokoknya lagi ngobrol gitu kan awalnya di ruang tamu ini, mau ke kamar yang dipakai gudang ini kan. Nah pas aku mau pas ke kamar, udah ke kamar sendiri kan, terus tiba-tiba emang ada ular yang emang kayak itu nggak tahu munculnya dari mana, bukan kayak ular yang biasa gitu. Ular? Iya ular, beneran ular. Itu nggak ada ya, maksudnya kan kalau misalnya emang ular ngelewat kan pasti kelihatan dari awal pintu rumah kan. Ini tiba-tiba udah di tengah aja. Kamar itu kan satu pintu kan? Kebetulan emang si kamar ini pakai gorden tutupnya. Oh nggak ada pintunya? Nggak ada. Tiba-tiba ada ular di situ. Ada ular, soalnya pintu belakang rumah sama pintu depan tuh emang ditutup, nggak ada yang dibuka. Oke, tiba-tiba ularnya di tengah ruangan. Tiba-tiba di tengah ruangan gitu, makanya kan aneh tuh, kayak aku teriak kan, refleks karena ya ular gitu, siapa yang itu gede ular? Lumayan adalah segede tangan anak kecil lah. Lumayan panjang gitu ya? Kayak gitu kan, kayak maksudnya ini munculnya dari mana gitu kan, aneh gitu kan, teriak. Aku panggil lah wah aku kan, ini ada ular gini. Nah terus pas waktu diambil, dipukul gitulah pakai sapu, nggak tahu pakai apa gitu sama wah aku, dibuang lah si ular ini tuh kan, dibuang ke belakang. Nah nggak lama kemudian tuh si ular ini tuh hilang gitu. Ular ini tuh hilang, nggak tahu kemana. Kan harusnya kalau misalnya emang benar ular tuh kan kalau mati ya udah diam di situ kan, kayak paling dikerumunin semut kayak gitu kan. Ini nggak beneran hilang gitu, karena udah dipukul kayak gitu, emang beneran udah aja hilang, udah dibuang tuh. Karena emang tiba-tiba ya? Iya, nggak dibuang ke tong sampah, itu beneran di tanah kan, karena halaman rumah tuh ya tanah aja gitu kan, kayak tiba-tiba hilang aja. Terus pas aku ngeh gitu, aku ngomong lagi lah ke saudara-saudara aku kan, ini si bekas ular yang mati ini nggak ada, kata aku teh, karena udah dibuang teh nggak ada, malah hilang, kata aku gitu kan. Oh iya, terus dicek lagi dan lain sebagainya. Terus ditanya lagi lah ke orang pintar kan, karena emang saking curiganya banget sama si ibu tiri ini. Ditanya lagi ke orang pintar, ternyata benar juga itu emang dikirimin. Aku juga nggak ngerti kenapa ngirimnya ke aku gitu. Jadi aku kan 4 bersaudara nih. Aku anak kedua. Aku tuh yang sering dikirimin tuh cuman aku. Di antara yang lain nggak ada. Yang ngalamin kamu nggak ada? Iya, nggak ada. Lihat yang ngalamin hal-hal itu. Lihat ular tuh kamu pasti ya? Iya, cuman aku. Jadi kayak gitu. Pokoknya semenjak semenjak sama ibu tiri ini tuh emang banyak kejadian hal aneh banget lah gitu. Nah berakhirnya tuh gimana? Apakah si santet ini kan akhirnya ketahuan nih? Apakah itu dibilangin tuh ke ibu tiri kamu santet atau kamu pelet atau gimana? Nah kalau cerita itu tuh kan emang udah ketahuan kan. Nah coba saudara-saudara aku tuh coba ambil rambut, kalau nggak salah coba ambil rambut ibu tiri aku sama ayah aku kan. Terus ditanya lagi ke orang pintar dan lain sebagainya. Iya, terus kebukti kan. Nah cuman pada saat ketahuan kayak gitu teh nggak dikasih tahu ke ibu tirinya, cuman dikasih tahu lah ke ayah aku, kalau buat nyadarin lah kayak gitu. Saudara aku tuh coba berusaha buat sadarin ayah aku biar sadar gitu kalau kamu tuh lagi dipelet loh kayak gitu. Dikasih tahu lah ke ayah aku kalau misalkan faktanya tuh seperti apa gitu kan. Karena aku juga udah pernah ngalamin kejadian aneh juga kan, dikasih tahu juga semuanya. Pokoknya dikasih tahu ke ayah aku. Emang pada saat itu ayah aku cuman responnya kayak oh gitu doang gitu, kayak oh
emang iya kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak udah nyadar. terbelenggu gitu. Iya, kayak emang beneran nggak sadar kalau dia tuh emang jadi beda gitu loh, nggak sadar. Karena mungkin emang kalau hal yang diguna-guna gitu pasti nggak sadar kali ya. Pasti mungkin ya. Jadi emang benar-benar itu pure kayak dia tuh dengan santainya bilang oh gitu kayak gitu doang gitu kan, responnya tuh dengan santai banget gitu kan. Pas karena mungkin saudara-saudara aku pada kesel kali ya, jadi cobalah diobatin dari jauh gitu, maksudnya kan dari tanpa sepengetahuan ya. Diam-diam gitu. Nah udah gitu kan, karena alhamdulillahnya itu setelah diobatin diam-diam itu secara perlahan tuh emang ayahku tuh jadi membaik gitu, jadi sadar, jadi balik lagi kayak dulu gitu. Jadi ke aku juga merhatiin, ke adik-adik aku, ke kakak aku, terus ke saudara-saudara juga biasa aja gitu. Nah terus setelah agak-agak sadar kayak gini kan, akhirnya ayahku memutuskan untuk pisah sama si cewek ini gitu. Itu tuh kalau nggak salah sebelum pisah ini tuh ayahku tuh sempet debat gitulah panjang banget sama keluarganya dan si ibu tiri ini soal harta gitu. Jadi kayak emang benar mau diambil. Harta jadi gono gininya itu ya yang mau diambil itu. Bahkan dibilang lucu dan aneh tuh sampai harta dari sebagian semua yang ada yang punya ayah aku tuh cuman kayak waktu itu kan kontrak rumah kan. Jadi isi semua yang ada di kontrakan rumah tuh nggak dikasih gitu ke ayah aku, cuman sisa sendok sama garpu doang. Oh sampai itu yang di bawah semua itu? Iya di bawah semua. Jadi cuma nyisain sendok sama garpu doang. Jadi yang lain tuh dibawa semuanya, kayak kasur lah, TV lah dan lain sebagainya. Iya. Benar-benar dibawa semua. Kan ayah tuh punya tanah kan memang di Tasik tuh kan. Hampir aja itu diambil. Mungkin karena emang itu nggak keambil kali ya. Jadi barang-barang jadi barang-barang yang dikontrakan tuh jadi diambil semua kali ya, kayak iri apa gimana lah, nggak ngerti. Tapi itu berarti masalah udah selesai ya? Iya, udah selesai. Setelah beres itu nggak ada dendam lagi misalnya si? Kalau aku sih ada ya. Dikirim lagi atau? Oh kamu ada? Iya aku masih kayak kesel sih sebenarnya. Sampai semua saudara-saudara aku juga masih dendam juga sebenarnya. Kalau misalnya tanya dendam ya masih gitu, karena sampai sebegitunya gitu kan ayah aku. Itu kayak dikeruk semuanya ya. Iya. Terus juga, nah kalau nggak salah tuh sebelum pisah tuh, jadi sih yang biasa ngebantuin buat santet dan peletnya si ibu tiri aku tuh udah meninggal. Oh gitu. Jadi mungkin karena udah meninggal ini kali ya, jadi si ilmunya tuh hilang juga kali. Terus juga ayah udah dibantu sembuh, sembunyi-sembunyi kayak gitu kayaknya. Oh jadi dia tidak ada perlawanan lagi untuk ngirim lagi, melet lagi gitu ya. Wow. Ini terjadi di dunia sekarang loh, yang notabene mungkin udah serba digital, Instagram apa, tapi hal-hal mistis kayak gini masih ada loh. Gila. Sampai akhirnya kamu jadi percaya sama itu ya? Iya, aku jadi percaya gitu kalau misalnya kayak santet, pelet, bahkan yang yang boneka gitu itu ada emang tusuk-tusuk gitu jadi sakit gitu. Tapi ayah nggak ngalamin nggak ada yang sampai sakit? Muntah enggak sih, keluar beling atau paku gitu nggak ada ya berarti? Enggak sih, lebih ke kayak buta gitu kali ya. Iya, linglung lah ya. Linglung. Sekarang alhamdulillah kondisi gimana? Alhamdulillah sih kalau sekarang emang ayahku sadar banget lah ya, jadi nggak terlalu kayak dulu banget, emang udah membaik banget lah. Udah tinggal bersama kalian berarti? Iya. Wow, menarik sekali ceritanya malam hari. Terima kasih banyak loh untuk bercerita, ini pengalaman pribadinya yang memang mungkin ya karena ini sangat pribadi, jadi beliau ingin disamarkan nama dan juga wajahnya. It's okay, tapi terima kasih banyak. Dan kita hargai juga semuanya. Dan kalau kamu punya pengalaman yang hampir sama nih, ini kamu boleh komen di bawah ya, di Nightmares at Tasty Mystery. Kira-kira siapa lagi yang bakal kita undang di Nightmares at Tasty Mystery? Kalau kamu pengen diundang di sini, tinggal kirimin aja biodata kamu ke email kita nms@ardanradio.com. Nonton terus tayangan YouTube channel Ardan Radio Senin sampai Jumat yang menayangkan cerita-cerita seram di Ardan Radio, dan pastinya subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Sampai ketemu lagi di Nightmares at Tasty Mystery selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmares at Tasty Mystery ini sendirian.